Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muslimin SNSC selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah pengantar bisnis yang kami beri judul mengorganisasikan perusahaan bisnis. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4, dimulai dari saya, Nabila Delviana, dan dua rekan saya, yaitu Nimade Dewanti Sahyani dan Icin Setia. Untuk pembahasan pertama tentang struktur organisasi akan disampaikan oleh saya sendiri. Struktur organisasi. Apa itu struktur organisasi? Struktur organisasi atau organizational structure adalah sebagai spesifikasi pekerjaan yang harus dilakukan di dalam organisasi dan bagaimana mengaitkan satu pekerjaan dengan pekerjaan lain. Bagan organisasi. Bagan organisasi atau organizational chart adalah diagram yang menggambarkan struktur perusahaan dan memperlihatkan posisi karyawan dalam operasional perusahaan. Bagan organisasi dari perusahaan besar jauh lebih kompleks dan mencakup beragam individu di berbagai tingkatan ketimbang yang ditunjukkan pada perusahaan yang masih kecil. Skala perusahaan menyebabkan banyak perusahaan tidak dapat menggambarkan bagan yang mengikuti keseluruhan manajernya. Biasanya mereka membuat satu bagan organisasi yang menunjukkan seluruh struktur perusahaan, bagan lainnya untuk setiap divisi, dan ada juga bagan yang menunjukkan departemen atau unit masing-masing. Untuk mempermudah memahami bagan organisasi, di dalam bagan terdapat garis penghubung antar kotak yang disebut rantai komando, yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan pelaporan dalam perusahaan. Pada gilirannya, mengacu pada hubungan pelaporan di dalam perusahaan, hubungan pelaporan demikian mengikuti semacam rantai dari tingkatan tertinggi di organisasi hingga tingkatan terendah. Sebagai contoh, manajer toko, kebun pembibitan, dan lanskap pertamanan semuanya melapor kepada pemilik dan presiden. Nah, selanjutnya bentuk organisasi. Yang bentuk yang pertama, line organization, merupakan suatu bentuk struktur organisasi yang kekuasaan dan perintah mengalir secara langsung dari atasan kepada karyawan di bawahnya. Yang kedua, line staff organization adalah suatu bentuk struktur di mana bawahan hanya menerima perintah dan mempertanggungjawabkan kepada seorang atasan atau pimpinan, tetapi dalam pelaksanaan perintah, pimpinan dibantu beberapa staf sebagai penasihat. Struktur line staff organization ini juga disebut dengan struktur divisional yang bergantung pada departementalisasi produk. Organisasi yang menggunakan pendekatan ini biasanya membentuk struktur berdasarkan beberapa divisi berbasis produk yang mencerminkan pemisahan bisnis di mana masing-masing divisi menghasilkan dan memasarkan produknya sendiri. Yang ketiga, functional organization merupakan bentuk struktur organisasi yang atasan berwenang memberikan perintah kepada setiap bawahannya, sepanjang masih ada hubungannya dengan fungsi dan bidang pekerjaannya. Dalam struktur fungsional, hubungan antara fungsi dan kegiatan kelompok menentukan wewenang. Struktur fungsional digunakan oleh sebagian besar bisnis kecil hingga menengah yang biasanya menggunakan struktur berbasis fungsi bisnis, seperti departemen pemasaran, departemen operasi, dan departemen keuangan. Manfaat dari pendekatan ini antara lain spesialisasi dalam bidang-bidang fungsional dan koordinasi yang lebih luas antar bidang. Di perusahaan yang lebih besar, koordinasi antara departemen fungsional menjadi lebih rumit. Struktur fungsional juga mendorong sentralisasi atau yang bisa saja menguntungkan tetapi biasanya menghalangi pencapaian sasaran bisnis yang lebih besar dan menjadikan akuntabilitas lebih sulit. Sewaktu organisasi berkembang, mereka cenderung meninggalkan bentuk ini dan beralih ke struktur lain. Yang keempat, organisasi panitia yang merupakan kombinasi dari bentuk struktur line staff, dan functional organization. Ini merupakan contoh bagan dari struktur line organization. Dan ini merupakan contoh bagan dari struktur line and staff organization. Dan ini merupakan contoh bagan dari functional structure. Dan struktur yang terakhir adalah struktur matriks.
struktur matriks adalah gabungan antara struktur fungsional dan struktur divisional. Digunakan untuk memudahkan pengembangan pelaksanaan beragam program atau proyek. Setiap departemennya dikepalai oleh Vice President yang mempunyai tanggung jawab fungsional bagi seluruh proyek, sedangkan setiap manajer proyek mempunyai project responsibility untuk penyelesaian dan implementasi strategi. Di sebagian perusahaan, organisasi matriks adalah alat ukur sementara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu proyek khusus dan hanya memengaruhi suatu bagian perusahaan. Di perusahaan-perusahaan demikian, berakhirnya proyek berarti berakhirnya juga sistem matriks tersebut. Bisa berupa pembubaran tim atau restrukturisasi agar disesuaikan dengan struktur ini dan staf yang telah ada di perusahaan tersebut. Misalnya perusahaan Ford menggunakan organisasi matriks untuk merancang model baru seperti Mustang generasi terbaru. Kelompok perancang yang terdiri dari anggota-anggota tim rekayasa, pemasaran, operasi, dan keuangan pun dibentuk untuk merancang mobil baru tersebut. Setelah pekerjaan ini rampung, para anggota tim kembali ke pekerjaan fungsional yang sebelumnya. Kemudian ini merupakan contoh dari bagan struktur matriks. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Dewanti, saya persilakan. Di sini saya akan membahas unsur-unsur pembentuk struktur organisasi. Tahapan pertama dalam membangun struktur bisnis itu ada dua, yaitu spesialisasi dan departementalisasi. Spesialisasi merupakan proses mengidentifikasikan pekerjaan-pekerjaan khusus yang harus diselesaikan dan menentukan siapa yang akan melakukannya. Contoh, jadi ketika ke-11 pemain sepak bola adalah salah satunya pemain menjadi bebas ataupun mau jadi penyerang atau kiper, skillnya pun menjadi tidak jelas. Bagusnya salah satu pemain itu bisa memilih mau menjadi pemain kiper saja atau penyerang saja. Lalu ketika dia hanya memiliki satu dari kedua posisi tersebut, dia harus mengembangkan skillnya hingga menjadi kiper yang kompeten atau penyerang yang kompeten. Jadi, spesialisasi merupakan pekerjaan yang dibagi-bagi, kemudian dipilih siapa yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, ketika sudah terspesialisasikan, maka pekerjaan tersebut akan masuk ke dalam unit-unit yang logis atau yang disebut dengan departementalisasi. Maksud dari unit-unit yang logis adalah pekerjaan yang dikelompokkan menjadi beberapa departemen. Secara umum, ada 5 pengelompokan departementalisasi, yaitu ada departementalisasi fungsional, departementalisasi produk, departementalisasi proses, departementalisasi pelanggan, dan departementalisasi geografis. Departementalisasi berdasarkan fungsional, itu didasarkan pada fungsi atau aktivitas. Jadi contoh, ketika suatu perusahaan jasa biasanya memiliki departementalisasinya, masing-masing seperti bagian produksi, pemasaran, dan lain-lain. Itulah contoh dari departementalisasi fungsional. Kemudian ada departementalisasi produk, itu didasarkan pada produk atau jasa yang ditawarkan. Contoh, ketika perusahaan ABC memiliki jenis-jenis produk seperti sabun mandi, pasta gigi, dan sebagainya, maka masing-masing produk tersebut ada yang mengurus di bidang keuangannya, marketing, dan sebagainya. Kemudian ada departementalisasi didasarkan pada proses. Jadi didasarkan pada proses produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Contoh, ketika sebuah perusahaan tekstil bikin kain, maka akan ada proses atau tahapan-tahapan membuat kain tersebut. Seperti ada proses spinning atau yang kita kenal dengan proses pengitalan. Kemudian ada proses soft binder dan seterusnya. Kemudian ada departementalisasi pelanggan, itu didasarkan pada jenis atau kelompok pelanggan. Contoh, ketika perusahaan ABC tadi menjual berbagai jenis produk seperti sabun mandi, pasta gigi, dan sebagainya, produk tersebut dapat ditargetkan untuk sesuai kebutuhan pelanggannya, seperti sabun mandi itu ditargetkan untuk bayi, orang dewasa, dan lainnya. Kemudian yang terakhir ada departementalisasi geografis. Ini didasarkan pada wilayah geografis atau letaknya. Jadi contoh, ketika suatu perusahaan ABC akan melakukan pemasaran, biasanya akan dibagi menjadi divisi bagian penjualan dan promosi, yang nantinya pembagian divisi tersebut akan berdasarkan
lokasi suatu daerah atau kota, dan lainnya. Ini merupakan contoh bagan dari departementalisasi berdasarkan fungsi. Dan ini contoh departementalisasi berdasarkan produk. Yang ini juga merupakan contoh departementalisasi berdasarkan produk, tapi dia terpisah dari bagan departementalisasi fungsional, yang artinya dia bisa berdiri sendiri. Kemudian ini ada departementalisasi berdasarkan pelanggan. Dan yang terakhir adalah contoh bagan departementalisasi berdasarkan geografis. Demikian materi yang bisa saya paparkan, selebihnya akan saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk subpokok yang ketiga akan disampaikan oleh rekan saya, Ecin Septia. Kepada Ecin Septia, saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai menetapkan hierarki pengambilan keputusan. Nah, dalam menetapkan hierarki pengambilan keputusan ini, yang pertama yaitu melalui wewenang. Nah, dalam melalui wewenang ini terdapat dua, yaitu yang pertama organisasi tersentralisasi. Jadi organisasi tersentralisasi adalah organisasi yang wewenang pengambilan keputusannya dipegang oleh manajemen dari tingkat yang lebih tinggi. Jadi dalam organisasi ini segala bentuk keputusannya berada di tangan manajemen puncak. Contohnya ketika Nobuhiko Kawanoto, yaitu Presiden Honda Motor Company, yang bertindak atas pemikiran mengenai prospek penjualan untuk Honda Accord yang paling laris dengan mengambil pesan langsung dalam mengelola divisi. Nah, dalam contoh tersebut, Nobuhiko Kawanoto selaku Presiden Honda Motor Company, ia memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Yang kedua yaitu organisasi terdesentralisasi. Adalah organisasi di mana wewenang pengambilan keputusannya sebagian besar didelegasikan ke tingkatan manajemen di bawah manajemen puncak. Organisasi ini cenderung diterapkan pada setiap perusahaan. Makin besar dan makin banyak keputusan yang harus diambil. Dan biasanya terdapat pada perusahaan yang memiliki kondisi lingkungan yang kompleks dan dinamis. Contohnya, eksekutif AT dan T melakukan desentralisasi pembuatan keputusan di divisi AT dan T Universal Card Service guna menghadapi persaingan yang ketat dalam pasar kartu kredit. Dalam contoh tersebut, pengambilan keputusan dilakukan oleh divisi AT dan T, di mana divisi AT dan T ini termasuk ke dalam tingkatan manajemen di bawah manajemen puncak. Nah, yang kedua yaitu tiga bentuk wewenang. Terdapat tiga bentuk wewenang. Yang pertama yaitu wewenang lini. Wewenang lini adalah struktur organisasi yang wewenangnya mengalir dalam rantai komando dari puncak pimpinan perusahaan ke bawahnya. Nah, sebagian besar perusahaan sangat mengandalkan departemen lini yang langsung berhubungan dengan produksi dan penjualan produk-produk tertentu. Sebagian pelaku dan produsen setiap departemen ini memiliki peran yang penting bagi kemampuan organisasi untuk menjual dan mengantarkan produk jadi mereka. Yang kedua yaitu wewenang staf. Wewenang staf adalah wewenang yang didasarkan pada keahlian yang biasanya melibatkan tugas memberikan saran dan nasihat kepada para manajer ini. Contohnya, seorang pengacara perusahaan memberikan saran ke departemen pemasaran sewaktu mempersiapkan kontrak baru dan dengan agen periklanan perusahaan tersebut. Tetapi biasanya seorang pengacara ini tidak dapat mempengaruhi cara pengambilan keputusan departemen pemasaran tersebut. Yang ketiga yaitu wewenang komite dan tim. Wewenang komite dan tim adalah wewenang yang diberikan kepada komite atau tim kerja yang terlibat dalam kegiatan harian perusahaan. Belakangan ini, makin banyak organisasi yang mulai memberikan wewenang komite dan tim ke kelompok yang memainkan peran inti dalam operasi harian perusahaan. Yang ketiga, proses delegasi. Proses delegasi adalah proses ketika manajer mengalokasikan pekerjaan kepada bawahan. Nah, dalam proses delegasi ini mencakup yang pertama yaitu menetapkan tanggung jawab atau responsibility. Tanggung jawab adalah kewajiban melakukan tugas yang diberikan. Jadi manajer ini bertugas menetapkan tanggung jawab kepada bawahannya. Yang kedua itu memberikan wewenang atau authority. Wewenang adalah kekuasaan membuat keputusan yang diperlukan guna menyelesaikan tugas.
Dan yang ketiga yaitu menciptakan akuntabilitas atau accountability. Adalah kewajiban yang dimiliki karyawan untuk menyelesaikan tugas secara baik. Nah, ketiga proses delegasi tersebut harus seimbang. Jika ada salah satu yang menghambat proses delegasi, maka seorang manajer ini harus mencari solusinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi atau materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.